Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan Kimia Asik KKNDR kelompok 180 UIN Jakarta. Topik bahasan kita kali ini adalah salah satu ilmuwan muslim di bidang sains nih, lebih tepatnya dalam bidang ilmu kimia. Teman-teman, apakah kalian tahu kalau Bapak Kimia Dunia ini adalah seorang muslim? Nah teman-teman, Bapak Kimia Dunia adalah seorang muslim yang bernama Jabir bin Hayyan. Sebagai Bapak Kimia, penemuan beliau ini telah menjadi landasan utama bagi perkembangan ilmu kimia modern saat itu. Jabir bin Hayyan memiliki nama lengkap Abu Musa Jabir bin Hayyan bin Abdullah al-Azdi. Beliau dilahirkan di kota Tus, Iran pada tahun 101 Hijriah atau 720 Masehi dari seorang ayah yang bekerja di bidang farmasi. Sebagian orang berpikir bahwa Jabir adalah orang Yunani yang memeluk agama Islam. Beliau lari dari negaranya karena keadaan politik yang tidak menentu dan bersembunyi dalam kurun waktu yang sangat lama. Namun, yang sebenarnya adalah bahwa Jabir asli orang Arab dan nasabnya berasal dari kabilah Al-Azdiyah. Jabir bin Hayyan memulai belajarnya dari ilmu agama. Beliau berguru pada Harb al-Hamiri dan Imam Ja'far as-Shadiq, hingga akhirnya beliau menjadi teman dekat Imam Ja'far. Setelah itu, beliau cenderung kepada ilmu tasawuf dan mempelajari filsafat. Lalu, bagaimana ya kimia sebelum masa Jabir bin Hayyan? Yuk kita simak penjelasannya. Sebelum masa Jabir bin Hayyan, kimia merupakan sekumpulan praktik profesi primitif yang didasarkan kepada pengalaman. Kimia banyak digunakan untuk mengawetkan mayat pada masa Mesir kuno, untuk menyamak, dan pembuatan barang industri seperti kaca, cat, serta penyulingan minyak dan parfum. Sebagaimana sebagiannya ada yang dipergunakan untuk tujuan merubah hasil tambang yang mahal, seperti merubah besi dan timah menjadi perak dan merubah kuningan menjadi emas. Jabir termasuk orang yang sangat semangat untuk mengadakan penelitian tentang rahasia eliksir atau cairan yang dapat mengubah barang tambah yang murah menjadi berharga. Semangat memiliki pengaruh positif karena telah mendorongnya untuk mengadakan penelitian kimia dan mengembangkannya dari kedudukan yang primitif menjadi ilmu kimia dengan banyak menambah pengetahuan ilmiah dan teoritis baru, serta menggagas dasar-dasarnya, cara penyajiannya, dan cara pengobatan dengannya. Sehingga wajar nih kalau ilmuwan Arab ini berhak mendapat gelar guru besar kimia atau Bapak Kimia Dunia. Lalu, apa saja ya penemuan ilmiah yang telah ditemukan oleh Jabir bin Hayyan? Yang pertama, Jabir menemukan sebagian alat penyajian bahan-bahan kimia dan mencampurnya dengan peralatan yang lain. Yang kedua, Jabir berhasil memadukan asam hidroklorik atau senyawa garam dengan asam netrik. Kemudian, campuran yang dihasilkan dari pemaduan ini dikenal dengan nama air emas atau air raksa karena kemampuannya untuk mencairkan emas. Lalu yang ketiga, beliau mengetahui zat asam organik. Selanjutnya, beliau berhasil memadukan soda yang dibakar atau natrium hidroksida dengan didihan natrium karbonat dan kalsium oksida. Kemudian Jabir juga berhasil memadukan antara nitrat perak dengan karbon timah. Lalu beliau juga mampu membedakan antara zat asam dengan alkalis. Dan beliau pun menemukan beberapa cara efektif untuk memurnikan logam dan mencampur baja untuk keperluan industri serta menjaga besi dari karat. Dan masih banyak lagi penemuan-penemuan yang ditemukan oleh Jabir bin Hayyan. Oleh karena itu tidak heran jika beliau dijuluki sebagai Bapak Kimia Dunia. Selain menemukan banyak hal di bidang kimia, Jabir bin Hayyan juga memberikan kontribusi dalam bidang pendidikan dan pengajaran. Beliau berpendapat bahwa ilmu itu berasal dari fitrah dan bahwa orang alim akan terbentuk dengan sendirinya dengan adanya ilmu.
Jabir bin Hayyan menasehati para guru dengan mengatakan bahwa kewajiban guru kepada murid adalah memberikan ujian kepadanya tentang ilmu yang dipelajari, sehingga dapat diketahui kemampuan murid dalam belajar dan menghafal. Apabila dianggap mampu, guru hendaknya membimbingnya untuk belajar ilmu yang sesuai dengan kemampuannya. Beliau juga menasehati murid dengan mengatakan, adapun kewajiban murid kepada guru adalah agar murid bersikap lembut dan menerima segala perkataannya dari berbagai segi dan tidak membangkang guru. Wah, jadi bagaimana nih teman-teman? Hebat sekali ya ilmuwan muslim yang satu ini. Sebenarnya masih banyak sekali penemuan dan karya yang beliau belum disebutkan dalam video ini. Tentunya setelah melihat video ini, kalian telah mengetahui siapa Bapak Kimia Dunia. Baiklah teman-teman, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai Jabir bin Hayyan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.